aku ingin sharing tentang psikologi menggambar. Jadi kita bisa melihat sifat seseorang dari cara dia menggambar. Seperti ini misalnya contohnya. Teman-teman, DJ teman kita kemana ya? Biasanya kalau orang yang ragu-ragu setiap gambar dia bolak-balik. Tapi kalau orang yang pendiriannya kuat setiap gambar dia nggak putus-putus, jadi nyambung. Walaupun itu jelek nggak masalah. Dari situ udah kebaca kalau orang itu orang yang penuh keraguan-raguan atau orang yang sifatnya percaya diri. Untuk selanjutnya untuk penggambaran, kalau orang yang menggambar sedang aktivitas berarti orang itu suka beraktivitas, nggak malas. Tapi kalau orang menggambarkan dalam posisi tidur, nah itu orang yang pemalas. Ini adalah contoh untuk penggambaran manusia. Sekarang untuk bagian rumah ya, kita bisa membaca sifat orang dari cara dia menggambar rumah. Misalnya, ini rumah ya. Kita nggak usah mikirin jelek atau bagus. Di sini bukan jelek atau bagusnya yang dinilai, tapi sifat kita. Kalau orang yang tertutup biasanya ketika menggambar rumah ada pagernya. Itu ciri-ciri orang yang sifatnya tertutup. Ini contoh orang yang tertutup. Tapi kalau orang yang tidak tertutup biasanya nggak memakai pagar. Terus orang yang mencintai lingkungan biasanya ada pohon. Dari pohon ini sendiri juga bisa kelihatan. Kalau cabangnya banyak, berarti orang itu memiliki cabang yang banyak. Dalam artian dia mempunyai pergaulan yang luas. Setiap menggambar pohon harus ada akarnya. Itu menunjukkan pendirian yang kuat dan harus menempel tanah. Itu menyatakan kehidupan. Berarti yang kita gambar itu hidup. Dia lagi presentasi buat konten. Kalau orangnya rajin biasanya juga ada aktivitasnya. Itu apa tuh? Gue bawa nilainya ini ya 15. Dan berarti kalau ada aktivitasnya orangnya nggak pemalas. Dan kalau dia juga pecinta binatang juga biasanya ada binatang. Ini adalah contoh luarnya. Sekarang untuk gambar lamar kerja ya. Kalau kita untuk melamar kerja biasanya, kalau misalnya kita bekerjanya di perusahaan apa? Sekarang tuh lagi trennya itu
kayak lebih akhir gitu. Tapi kayaknya mana sama Mario sama tahu jajan lagi promo ya. Biasanya kalau untuk melamar di perusahaan sering disuruh melanjutkan gambar. Tapi jangan deh nanti kamu di penjara jangan. Enggak memang. Hah? Memang enggak kok. Kok di penjara? Kamu ikut rapi. Oh gitu. Kan udah dibebasi. Dibebasi ini penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan. Kita lihat dulu perusahaannya perusahaan apa. Tuh, ada detik.com. Kalau perusahaan itu perusahaan di bidang transportasi, aja enggak punya. kita harusnya di. Kalau bank misalnya. Kalau bank lebih apa ya? Kalau bank itu ya, misalnya duit ya. Kira-kira yang cocok yang mana? Yang cocok misalnya yang ini aja. Nggak ada yang diambil nih, nggak ada yang di-shoot gitu. Harus kita pas-pasin karena berhubung di sini titik. Lu nggak mau bersaing? Kalau misalnya kita melamar di bidang kemiliteran misalnya, kalau titik ya kita lanjutin aja misalnya dengan intinya harus berhubungan dengan apa yang kita lamar, dan semua itu harus kelihatan nyata, ada tapak di tangannya. Kalau duit misalnya ya kita taruh aja di meja. Terus ini, kalau misalnya kita melamar di PLN ya, buat aja ini, tambahin. Kita buat aja tiang listrik, intinya harus nyambung. Jadi untuk kesimpulan yang kita buat dari sini udah kelihatan kita kalau orang yang sifatnya ragu-ragu ketika gambar putus-putus, mungkin saya agak ragu-ragu, tapi yang pasti kan ketika gambar gak diulang-ulang cuma satu garis, berarti itu pendiriannya teguh. Kalau dia sedang beraktivitas berarti orangnya rajin. Kalau untuk yang rumah dari sini udah kelihatan ya sifatnya. Kalau ada pagar biasanya orangnya tertutup, nggak mau bergaul. Kalau digambar tanpa pagar biasanya orangnya terbuka, pergaulannya luas seperti pohon ini. Kalau cabangnya banyak berarti dia mempunyai cabang yang banyak, pergaulannya luas, pendidikannya banyak. Kalau Buah boleh. Berarti kalau dia setiap melakukan pekerjaan selalu menghasilkan, dia selalu memikirkan hasilnya. semakin banyak buahnya semakin bagus gitu. Iya. Kalau bisa sih lengkap. Ada bunga-bunganya juga. Jadi semua kehidupan ada, kelihatan nyata. Ya, cukup sekian aja. Sampai jumpa lagi episode minggu depan.